Imam Izzuddin bin Abdissalam rahimahullah, dikenal sebagai Sultanul Ulama, menjelaskan dalam kaidah fikihnya bahwa bidah tidak bisa dihukumi sesat secara mutlak, tetapi dinilai berdasarkan timbangan syariat. Karena itu, beliau membagi bidah menjadi 5 hukum, sebagaimana hukum perbuatan dalam Islam: wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Berikut penjelasan masing-masing secara rinci, sederhana, dan disertai contoh agar mudah dipahami. Bid'ah wajibah. Pengertian bidah wajib adalah perkara baru yang tidak ada pada masa Nabi, tetapi harus dilakukan karena tanpanya kewajiban agama tidak dapat terjaga. Dasar pemikiran: jika sesuatu yang baru menjadi satu-satunya cara untuk menjaga agama, maka hukumnya menjadi wajib. Contoh, mempelajari ilmu nahwu dan syaraf untuk memahami Al-Quran dan hadits. Pada zaman Nabi SAW tidak ada ilmu nahwu secara sistematis, tetapi sekarang wajib dipelajari agar tidak salah memahami ayat dan hadits. Pembukuan ilmu hadits, ilmu tafsir, ilmu ushul fikih secara formal dalam kitab-kitab, menulis mushaf Al-Quran dengan tanda harakat dan titik. Pada masa Nabi belum ada, namun sekarang wajib untuk menjaga bacaan Al-Quran dari kesalahan. Semua ini bidah secara bahasa, tetapi wajib secara syariat. 2. Bidah yang dianjurkan. Pengertian bidah sunnah adalah perkara baru yang mendatangkan kebaikan dan maslahat, serta selaras dengan tujuan syariat, meskipun tidak dilakukan secara teknis oleh Nabi. Contoh, mendirikan madrasah, pesantren, dan sekolah Islam, mengadakan majelis zikir, pengajian rutin, jamaah tahlilan, menyusun kitab-kitab fikih dan akhlak untuk masyarakat awam, pengeras suara untuk adzan dan pengajian. Semua ini tidak dilakukan pada masa Nabi, tetapi sangat membantu umat dalam ketaatan, maka hukumnya sunnah. 3. Bidah yang boleh. Pengertian bidah mubah adalah perkara baru yang netral, tidak bertentangan dengan syariat dan tidak pula secara khusus mendatangkan pahala. Contoh, memakai pakaian mode tertentu selama menutup aurat, menggunakan mikrofon, kursi, tikar, atau lampu masjid, mengatur jadwal pengajian malam Jumat atau Ahad pagi, penamaan kegiatan, tahlilan, yasinan, pengajian. Hal-hal ini tidak bernilai ibadah dan tidak pula maksiat, sehingga hukumnya mubah. 4. Bid'ah makruhah. Pengertian bidah makruh adalah perkara baru yang tidak sampai haram, tetapi kurang baik, karena bisa mengurangi kesempurnaan ibadah atau menimbulkan dampak negatif ringan. Contoh, menghias masjid secara berlebihan sehingga mengganggu kekhusyukan, memperpanjang doa atau zikir terlalu lama hingga memberatkan jamaah, membaca zikir dengan suara terlalu keras sehingga mengganggu orang sholat. Tidak berdosa jika dilakukan, tetapi lebih baik ditinggalkan. Bidah haramah. Pengertian bidah haram adalah perkara baru dalam agama yang bertentangan dengan Al-Quran, sunnah, ijma, atau kaidah syariat, serta merusak akidah atau ibadah. Contoh, menambah rukun sholat atau mengurangi rukun sholat, meyakini ada ibadah wajib baru selain yang disyariatkan, berdoa atau meminta kepada selain Allah dengan keyakinan mereka memiliki kekuasaan ilahi, menghalalkan yang jelas diharamkan atau sebaliknya. Inilah bidah sesat yang dicela dan diharamkan dalam agama. Penegasan penting. Dari penjelasan Imam Izzuddin bin Abdissalam rahimahullah dapat disimpulkan, tidak semua bidah itu sesat. Bidah harus dinilai berdasarkan isinya, bukan namanya. Menghimpun amalan yang sudah ada dalilnya tidak termasuk bidah haram. Maka jamaah tahlilan yang isinya adalah zikir, doa, sholat, sedekah, dan kajian ilmu tidak termasuk bidah sesat, bahkan masuk dalam bidah sunnah atau sarana ketaatan menurut timbangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Izzuddin bin Abdissalam rahimahullah yang dikenal luas dengan gelar Sultanul Ulama adalah salah satu ulama terbesar dalam sejarah Islam yang keilmuannya diakui lintas mazhab dan lintas zaman. Nama lengkap beliau adalah Abdul Aziz bin Abdissalam bin Abil Qasim As-Sulami Ad-Dimasiki As-Syafi'i. Beliau lahir di kota Damaskus pada tahun 577 Hijriah dan wafat di Kairo pada tahun 660 Hijriah. Sejak masa mudanya, Imam Izzuddin bin Abdissalam rahimahullah dikenal sebagai sosok yang tekun menuntut ilmu dan memiliki kecerdasan yang tajam. Beliau menguasai berbagai cabang ilmu syariat seperti fikih mazhab Syafi'i, ushul fikih, tafsir, hadits, bahasa Arab, dan ilmu akhlak. Keilmuannya tidak hanya mendalam secara teoritis, tetapi juga kuat dalam penerapan kaidah-kaidah syariat untuk menjawab persoalan umat. Gelar Sultanul Ulama diberikan kepada beliau bukan tanpa alasan.
Beliau dikenal sebagai ulama yang berani menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa, tidak takut kehilangan jabatan atau kedudukan. Ketika menjabat sebagai Qadhi al-Qudhat dan khatib di Damaskus, beliau dengan tegas menegur kebijakan penguasa yang menyimpang dari keadilan dan prinsip syariat. Bahkan, karena keteguhannya dalam membela kebenaran, beliau pernah diusir dari Damaskus dan kemudian menetap di Mesir. Di Mesir, kewibawaan dan keilmuannya justru semakin bersinar. Para penguasa, ulama, dan masyarakat awam menjadikan beliau sebagai rujukan utama dalam masalah agama. Imam Izzuddin bin Abdissalam rahimahullah tidak hanya mengajar di majelis ilmu, tetapi juga aktif membina akhlak umat dan mengarahkan kehidupan sosial agar selaras dengan nilai-nilai Islam. Dalam khazanah keilmuan Islam, Imam Izzuddin bin Abdissalam rahimahullah adalah salah satu ulama yang secara tegas dan sistematis membagi bidah menjadi 5 hukum, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Pembagian ini bukanlah pendapat sembarangan, melainkan hasil dari kedalaman beliau dalam ilmu usul fikih dan pemahaman yang matang terhadap tujuan-tujuan syariat, maqasid asy-syariah. Melalui pendekatan ini, beliau menegaskan bahwa bid'ah tidak boleh dinilai secara hitam putih, tetapi harus ditimbang berdasarkan manfaat dan mudaratnya, serta kesesuaiannya dengan Al-Quran dan Sunnah. Pandangan tersebut beliau tuangkan secara jelas dalam karya monumentalnya, Qawaid al-Ahkam fi Masyalih al-Anam, sebuah kitab besar yang menjelaskan bahwa hukum-hukum syariat dibangun di atas kemaslahatan manusia dan pencegahan kerusakan. Dari sinilah lahir kaidah-kaidah penting yang menjadi rujukan para ulama sesudahnya, termasuk dalam menilai berbagai bentuk amalan dan tradisi keagamaan yang berkembang di tengah umat. Pemikiran Imam Izzuddin bin Abdissalam rahimahullah tentang pembagian bidah ini menunjukkan keluasan ilmu, kejernihan metodologi, dan sikap adil dalam beragama. Beliau mengajarkan bahwa menjaga kemurnian Islam tidak dilakukan dengan mudah memvonis sesat, melainkan dengan ilmu, kehati-hatian, dan tanggung jawab ilmiah. Beliau wafat dalam keadaan mulia, dikelilingi murid-murid dan pecinta ilmu, meninggalkan warisan keilmuan yang terus hidup hingga hari ini. Nama Imam Izzuddin bin Abdissalam rahimahullah Sultanul Ulama tetap dikenang sebagai simbol keberanian, keilmuan, keadilan, dan keseimbangan dalam beragama, serta sebagai ulama besar yang meletakkan kerangka ilmiah pembagian bidah menjadi 5 hukum demi menjaga agama dari sikap ekstrem dan penyederhanaan yang keliru. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalau kamu suka dengan kontennya, yuk bantu support dengan klik subscribe, like, dan share juga kalau bermanfaat. Semoga kajian ini bermanfaat. Silakan disebarluaskan kepada saudara dan sahabat kita, agar cahaya nasihat tidak berhenti di satu tempat. Harapan kami, semoga hati kita senantiasa tergerak untuk memperbaiki diri, menebar manfaat, dan menyiapkan bekal terbaik untuk kehidupan abadi di akhirat.